Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Tokulovers? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Seperti janji di video sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas trailer serta informasi penting lainnya terkait Avataro Sentai Don Brothers. Tentunya di pembahasan ini juga akan menyelipkan berbagai macam pandangan serta teori dengan kemungkinan apa yang bisa terjadi menimpa series yang satu ini ketika tayang nanti. Ingatkan kepada teman-teman untuk nonton terlebih dahulu video ini sampai selesai. Bila sudah selesai nih, teman-teman tentunya bisa memberikan berbagai macam pandangan diskusi terkait apa yang bahas di video kali ini. Bila teman-teman yang belum nonton video pembahasan cast dari Don Brothers, silahkan untuk nonton terlebih dahulu dengan cara klik link yang ada di pojok kanan video ini. Bila sudah, langsung saja kalau begitu kita akan bahas bersama-sama trailer serta informasi terbaru lainnya dari Avataro Sentai Don Brothers. Di konferensi pers kemarin yang telah diadakan Toei ya, itu menurut konferensi pers Don Brothers ini itu dibuat dengan kemasan yang sangat menyenangkan dan juga ngakak ya, terkhusus bagi sendiri. Bagaimana tidak gitu, Toei secara tiba-tiba ketika pembukaan press conference merilis sebuah teaser parodi dari Avataro Sentai Don Buris ya. Yang di teaser parodi ini memperlihatkan para kelima member Don Brothers yang berpose dan mention beberapa makanan donburi khas Jepang. Apalagi yang paling lucunya, ketika bincang-bincang talk show bersama para pemeran Don Brothers, sang MC-nya sendiri ini sering salah menyebutkan tim Don Brothers dengan sebutan Don Buris ya. Ini beneran lawak ya, yang memang sengaja dibikin oleh Toei. Donburi bagi teman-teman yang belum tahu itu merupakan sebuah menu makanan khas Jepang ya, berupa nasi putih yang dicampur dengan berbagai macam lauk pauk di atasnya. Seperti ada ikan, daging, dan sayur-sayuran berkuah yang dihidangkan di dalam mangkuk besar yang juga disebut dengan donburi. Tidak hanya itu, Toei pun membuat teaser parodi Sentai dari villain utama Don Brothers. Ada Avataro Sentai Don Fragrance. Opening song dari Don Brothers sudah diperlihatkan di konferensi pers tersebut. Opening song dari Don Brothers akan diberi judul Orekoso Only One yang dinyanyikan oleh Win Morisaki. Win Morisaki sendiri, kalau teman-teman tahu, dia pernah bermain sebagai karakter Dango Inamoto di series Kamen Rider Double. Bila kita lihat di konferensi pers tersebut, sepertinya Don Brothers tidak akan memiliki ending song sama seperti Zenkaiger. Don Brothers akan hanya memiliki opening song yang di opening ini akan menampilkan juga dance sequence dari para member Don Brothers. Untuk lagunya sendiri menurut sangatlah earworming sekali lah. Cuman terus terang ya, gerakan dance-nya ini sangatlah rumit sekali untuk diikuti. Don Brothers ini akan ditulis oleh Toshiki Inoue. Berbicara soal Toshiki Inoue, ternyata baru notice bahwa Toshiki Inoue memang sepertinya sengaja ingin menerapkan beberapa konsep Jetman ya, Super Sentai favorit yang juga ditulis oleh dia di series Don Brothers ini. Yang sangat kontras mirip sekali itu ada di member-membernya sendiri. Jetman bisa dibilang merupakan sekumpulan orang-orang yang tentunya memiliki latar kehidupan dan kepribadian yang berbeda satu sama lain. Sama hanya di Don Brothers, para membernya pun memiliki latar kepribadian, sifat, dan tentunya usia yang berbeda pula. Ada yang muda, yaitu Oni Sister yang berusia 17 tahun, hingga Kiji Brothers yang usianya 30 tahun lebih. Dari segi pakaian nih ya, member Don Brothers, kalau teman-teman perhatikan, member Don Brothers ini memang sepertinya tidak memiliki pakaian dinas ranger mereka masing-masing, yang menunjukkan bahwa mereka ini ya adalah Don Brothers. Member Don Brothers ini hanya menggunakan pakaian yang tentunya pakaian formal kasual sehari-hari mereka. Ini jujur sangat suka sekali. Tentunya ini sama seperti Jetman bisa dibilang, yang dimana para member Jetman itu tidak menggunakan sebuah seragam khusus yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah Jetman, tidak seperti paten Super Sentai pada umumnya. Don Momotaro, sang leader dari Don Brothers, bila kita tahu dia ini merupakan manusia yang ternyata bukan berasal dari manusia bumi tempat latar cerita Don Brothers ini berada. Lantas dari manakah asal Momotaro ini sebenarnya? Ini tentunya akan menjadi cerita yang menarik untuk diikuti. Dengan siapakah si Momotaro ini sebenarnya? Sampai-sampai dia ini bisa terdampar di bumi, lalu diadopsi oleh orang tua asuh dari Momotaro, yaitu Momoijin. Saru Brothers yang sangatlah jenius dan pintar bisa dibilang. Tentunya Saru Brother Eki Saruhara merupakan ranger bertembakan gorila ketiga setelah Blue Buster di series Go Buster.
Waifu baru kita di Don Brothers, Oni Sister, Eke Haruka Kito, yang kalau lihat di trailer Oni Sister ini sangatlah polos sekali gitu, layaknya anak sekolah SMA. Dan juga kalau perhatikan dia ini suka ngelawak ya. Inu Brothers Eke Inuzuka yang memiliki karakter seperti seorang preman. Paham sih, pasti teman-teman langsung teringat dengan si Guy Black Condor di Jetman. Apakah Inuzuka akan bernasib sama seperti Guy ya teman-teman? Ya jangan sampai ya. Tapi lagi-lagi Tsubasa Inuzuka ini sepertinya memang akan menjadi karakter yang mungkin sombong gitu ya, tidak akur dengan para member Don Brothers lainnya. Dan yang terakhir ada Kiji Brother Eke Kijino, Ranger Pink pria pertama di franchise Super Sentai dan juga member yang paling sepuh di Don Brothers. Justru entah kenapa malah tertarik dengan si Kijino, karena dia ini ternyata sudah memiliki istri. Penasaran ya pengkarakteran Kijino ini akan seperti apa di Don Brothers. Terlebih pengen melihat drama yang mungkin saja bisa terjadi menimpa Kijino dengan istrinya. Sekarang akan memberikan pandangan dengan kemungkinan cerita yang akan terjadi di Don Brothers ini lewat cuplikan trailer dari Don Brothers. Ayah angkat dari Taro Momoi, yaitu Momoi Jin, seperti yang kita tahu, dia ini katanya sedang dipenjara di sebuah penjara virtual. Si Momoi Jin ini katanya itu tiba-tiba memberikan 4 kacamata yang kalau teman-teman lihat kacamata ini digunakan oleh para rekan-rekan Don Momotaro. By the way, item kacamata ini juga merupakan sebuah tribut bagi Go Buster, yang dimana Go Buster juga menggunakan item semacam kacamata ya di device-nya sendiri ketika ingin berubah. Dan tahun ini Go Buster telah memasuki usia ke 10 tahun. 10 years anniversary ini ya. Apakah ada visi cinema dari Go Buster? Ya semoga saja ada ya teman-teman. Sebenarnya fungsi dari kacamata yang digunakan oleh member Don Brothers ini itu apa sih fungsinya? Kalau tebak-tebak, fungsi dari kacamata ini yaitu agar para member Don Brothers bisa melihat situasi pertarungan atau para musuh-musuh dari Brain Person di dalam dimensi alam yang berbeda. Jadi para kroco-kroco Brain Person ini itu hanya bisa dilihat ketika Don Brothers ini menggunakan kacamata khusus yang diciptakan oleh Momoi Jin. Itulah kenapa ada satu adegan di mana Kijino tiba-tiba serasa kaget, karena mungkin saja di adegan ini Kijino itu sedang OTW ke kantor dan tiba-tiba saja dia ini melihat ada sebuah pertarungan yang sedang terjadi di alam atau dimensi yang berbeda. Itu karena Kijino ini yang menggunakan kacamata tersebut. Membahas masalah dimensi yang berbeda, sepertinya menurut Don Brothers ini benar-benar akan menggunakan konsep berupa avatar sesuai nama sentainya sendiri, yaitu Avataro yang artinya avatar. Jadi mungkin saja ya menurut ketika para member Don Brothers ini berubah, mereka otomatis akan melahirkan semacam avatar rangersnya masing-masing di dalam dimensi atau dunia virtual reality. Jadi konsepnya bukan mereka ini berubah menjadi Don Brothers, tapi mereka ini ketika avatar change, mereka otomatis akan menciptakan sebuah avatar mereka masing-masing di dimensi virtual reality. Sepertinya seperti itu. Itulah kenapa kalau perhatikan di scene ini, Momoi Jin tiba-tiba saja menyuruh Oni Sister Eke Haruka Kito untuk mencari Momoi Taro, sekaligus mencari para member Don Brothers lainnya di awal-awal series Don Brothers ini berjalan atau tayang. Kalau teman-teman notice, Oni Sister ini tiba-tiba saja meminta atau memohon kepada para petinggi Brain Person dan menyangka mereka ini salah satu dari mereka adalah Momoi Taro. Pasti aneh sekali, karena kita tahu bahwa mereka ini ya jelas-jelas musuh dari Don Brothers. Nah, kita bisa tarik kesimpulan di sini, balik lagi ya, bahwa sepertinya para member Don Brothers ini, Momoi Taro, Haruka Kido, Inuzuka, Kijino, serta Saruhara, mereka ini tidak mengenali siapa user di balik para member Don Brothers satu sama lainnya. Itulah kenapa di sini mungkin saja Oni Sister Eke Haruka Kito itu mencari wujud atau user dari Don Momotaro sampai-sampai dia ini menduga musuhnya sendiri itu adalah si Momoi Taro, padahal ya nyatanya bukan. Sampai mungkin suatu ketika para member asli Don Brothers ini itu bisa bertemu satu sama lain secara real life, bukan lewat virtual, hingga akhirnya mereka bisa membentuk tim Avataro Sentai Don Brothers. Sekali lagi, ini hanya spekulasi saja. Kalau misalkan spekulasi benar, ya tentunya ini akan sangat menarik sekali.
Ketika Don Brothers ini roll call, teman-teman bisa lihat ada semacam perayaan sambutan yang sangat meriah dengan budaya Jepang yang sangatlah kental. Tentunya ini merupakan sebuah callback kepada Samurai Sentai Shinkenger. Karena di Shinkenger sendiri ketika mereka ingin berubah, mereka selalu diiringi oleh sambutan-sambutan meriah layaknya seorang samurai ketika mereka ini ingin melaksanakan duel mereka. Sekarang kita akan membahas karakter yang paling mengejutkan ya di Don Brothers ini. Ternyata rumor yang sudah bahas beberapa kali ini di channel Dunia Tokusatsu itu benar adanya. Goshikida Kaito ternyata akan kembali di Don Brothers. Tapi menurut deskripsi ofisialnya sendiri, Goshikida Kaito akan memerankan peran yang berbeda, tidak seperti di Zenkaiger. Dan tentunya Goshikida Kaito ini akan berubah menjadi Zenkaiser Black. Terus terang ya, melihat Kaito di sini itu auranya benar-benar berbeda sekali. Benar-benar serasa cool banget lah, badass gitulah. Benar-benar berbeda. Dan jujur suka sekali sama Kaito yang di Don Brothers. Oh iya, yang uniknya di sini Kaito memiliki sebuah kafe bernama Don Bura. Ini juga menjadi kafe tempat Oni Sister Eke Haruka Kito bekerja paruh waktu. Bila menurut deskripsi ya, Zenkaiser Black atau Kaito ini akan menjadi mungkin saja mentor bagi para Don Brothers. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua, Kaito di sini apakah Kaito yang kita kenal di Zenkaiger atau bukan? Alias seperti yang bahas di rumor sebelumnya, Kaito di Zenkaiger itu akan dirasuki oleh GG di penghujung series Zenkaiger. Bila teman-teman yang sudah menonton episode 46 Zenkaiger, di situ Kaito pernah meminta Stacy alias si GG untuk merasuki tubuh dia bila dia ini ingin berbicara kepada mereka ya, para member Zenkaiger. Ini pastinya sudah menjadi ya tanda-tanda bahwa ada kemungkinan besar Kaito akan dirasuki oleh GG. Berpikir seperti ini teman-teman. Jadi ketika GG ini itu telah merasuki tubuh Kaito, GG tiba-tiba saja pergi ke dunia Don Brothers demi bertujuan mencari tim Sentai terbaru lainnya, serta mencari musuh-musuh besar Sentai lainnya yang kemungkinan masih ada atau eksis. GG alias yang mengaku sebagai sosok dewa, dia ini di Zenkaiger ternyata memiliki misi untuk menghancurkan kekuasaan Toji Tendo. Jadi mungkin saja setelah GG ini menghancurkan kekuasaan Toji Tendo, dia ini akan menghancurkan musuh-musuh lainnya yang sekarang telah lahir, yaitu Brain Person. Tapi bisa juga teman-teman bahwa Kaito Eke Zenkaiser Black ini merupakan karakter Kaito yang bukanlah Kaito di Zenkaiger, alias mungkin saja Kaito di sini adalah Kaito dari dunia atau universe yang berbeda dari Zenkaiger yang kebetulan numpang hadir atau eksis di Don Brothers. Banyaklah teman-teman kemungkinan yang bisa menimpa Kaito di Zenkaiger di akhir seriesnya nanti. Apakah Kaito benar-benar akan dirasuki oleh GG atau bagaimana? Sekarang kita akan membahas para villain utama dari series Don Brothers, yaitu ada Brain Person. Brain Person ini beranggotakan 3 orang member. Ada Sonoi, Sononi, dan juga Sonoza. Mirip-mirip sekali nama mereka ini. Malah berpikiran ketiga petinggi Brain Person ini itu satu keluarga alias ya saudaraan. Desain dari Brain Person ini bila teman-teman tahu, ternyata ya Toei sepertinya mengambil referensi desain bagi Brain Person ini lewat beberapa tokusatsu jadul yang sempat muncul di era Showa. Sonoi yang ternyata mengambil desain dari Chojin Baron, tokusatsu adaptasi manga series karya Takao Saito yang pernah dirilis di tahun 1972. Sonoza desainnya sendiri sepertinya mengambil dari desain tokusatsu ciptaan Toei, yaitu Kagestar, yang dimana tokusatsu ini ditayangkan di tahun 1976 sampai 1977. Dan yang terakhir ada Sononi, yang dimana desainnya sendiri kemungkinan mengambil desain referensi dari Condorman, karya ciptaan Kohan Kawauchi. Superhero tokusatsu ini itu dirilis di tahun 1975. Yang masih menjadi pertanyaan, apakah Brain Person ini mempunyai semacam markas mereka sendiri layaknya Super Sentai pendahulu, atau ya mereka ini tidak memiliki markas mereka sendiri. Jadi ya mereka ini seperti nomaden lah teman-teman, pindah-pindah tempat dari satu ke tempat lainnya. Selain para petinggi Brain Person, teman-teman bisa lihat di trailer ini, para kroco dari Brain Person ini itu ditampilkan juga di sini.
Desain dari Crouch Brand Person ini entah kenapa mungkin saja ya mengambil referensi penggambaran dari TV yang ditempeli semacam magnet di layar tersebut. Hingga TV tersebut menghasilkan semacam gelombang-gelombang warna-warni karena efek dari magnet yang ditempelkan di layar TV tersebut. Berpikiran desain dari si Crouch Brand Person ini itu mengambil dari sini, teman-teman. Tidak hanya kroco-kroconya saja, di trailer ini para monster-monster mingguan dari Don Brothers itu diperlihatkan. Dan jujur, berani bilang monster-monster mingguan dari Don Brothers ini keren-keren dan sangar-sangar sekali. Membahas masalah monster-monster mingguan, entah kenapa berpikiran sepertinya monster-monster mingguan ini itu lahir berdasarkan tema-tema Super Sentai sebelum Don Brothers. Kenapa berpikiran seperti ini? Coba teman-teman perhatikan desain-desain monster mingguan ini itu memiliki desain seperti apa ya, kereta yang dimana ini mengacu kepada Tokyoger. Serta satu lagi monster yang memiliki desain seperti kesatria yang dimana ini mengacu kepada Ryusoulger. Kalau memang benar ini kasusnya berarti sama seperti Another Rider di series Kamen Rider Zio. Selain itu juga berpikiran dan ini mungkin ada hubungannya dengan ending dari Zenkaiger. Pernah bilang di video sebelumnya bahwa ada kemungkinan tugas-tugas yang belum diselesaikan Zenkaiger itu akan diselesaikan di Don Brothers, yaitu tugas-tugas untuk membebaskan dunia-dunia Super Sentai yang sekarang masih terkurung di gear-gear yang telah diciptakan oleh Toji Tendo. Di Don Brothers nanti mungkin saja para brand person ini itu menggunakan gear-gear Toji Tendo atau gear-gear Super Sentai untuk menciptakan monster-monster mingguannya ini. Atau mungkin lebih masuk akalnya lagi, brand person ini menggunakan Zenkai Gear Super Sentai untuk menciptakan monster-monster mingguan mereka ini. Karena ada satu scene yang dimana Zenkaiser Black aka Kaito itu bingung melihat Zenkai Gear bergambar Ryusoulger di gambar ini. Seakan-akan Kaito ini belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Ini tentunya menjadi sebuah misteri kenapa Kaito bisa tidak mengetahui Zenkai Gear yang padahal sudah jelas bahwa Zenkai Gear merupakan gear yang selalu ia pakai di Zenkaiger. Nah, balik lagi seperti yang bilang, kemungkinan Zenkai Gear Ryusoulger ini yang dipegang oleh Kaito itu merupakan Zenkai Gear yang digunakan oleh brand person untuk menciptakan monster yang bermotif Ryusoulger. Ini tentunya akan menarik sekali kalau memang ini beneran terjadi. Di series Don Brothers ini seperti yang sudah bahas beberapa kali di video sebelumnya bahwa Don Brothers ini tidak akan menggunakan konsep gelut mecha robo raksasa layaknya paten Super Sentai pada umumnya. Di Don Brothers ini itu akan diganti dengan gelut mecha robo bernama Alter yang tentunya ini akan menggunakan metode CGI. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ada Don Momotaro Alter yang dimana Don Momotaro menggunakan semacam suit mecha berbentuk buah persik. Kalau cermati ya, kemungkinan besar Don Momotaro Alter ini ukurannya mungkin tidak akan sebesar robot mecha raksasa pada umumnya, tapi hanya sebesar mecha-mecha seperti layaknya mecha Kamen Rider. Change Heroes Don Momotaro Alter ini akan dirilis tanggal 5 Maret 2022 dengan harga 2.200 yen atau seharga Rp270.000. Tidak hanya itu saja, ada juga Tokyoger Alter. Tokyoger Alter yang berbentuk kereta ini itu tercipta dari Avataro Gear Tokyoger. Don Momotaro Alter bisa bergabung dengan Tokyoger Alter hingga menghasilkan Don Tokyo Momotaro Alter yang bentuknya sangat aneh sekali menurut A. Nah, bicara Don Tokyo Momotaro Alter, bila teman-teman perhatikan bentuk mechanya sendiri, ini sepertinya merupakan callback atau tribut terhadap mecha Dinotank Zyuranger. Dan by the way, sekedar info juga di bulan ini, Zyuranger akan genap berumur 30 tahun. Jadi mungkin sepertinya Don Tokyo Momotaro Alter ini sekaligus menjadi mecha tribut bagi Dinotank Zyuranger. Change Heroes dari Tokyoger Alter akan dirilis tanggal 5 Maret 2022 dengan harga 2.200 yen atau seharga Rp270.000. So far, tentunya sangat menunggu sekali penayangan dari Super Sentai ke-46 ini. Karena balik lagi ya, Don Brothers ini katanya merupakan sequel dari Zenkaiger. Serta yang paling tertarik ini itu dari segi tema konsepnya sendiri yang berbeda dari Super Sentai pada umumnya. Semoga Toshiki Inoue bisa mengemban Super Sentai ke-46 ini dengan sangat baik, mulai dari segi cerita serta dramanya sendiri.
Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari trailer Avatar Sentai Dawn Brothers. Bila teman-teman punya opini, pendapat, saran, dan lain sebagainya, silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bersama-sama, teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.